wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Rizky Arianda Putra dengan NIM 1420111333018. Saya dari kelas A Aquacultur semester 3 dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Kualitas Air dengan Asprak Mbak Endang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengapuran dan juga pemupukan. Tujuan saya yaitu untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terkait pengapuran dan pemupukan dan juga untuk memenuhi tugas praktikum mata manajemen kualitas air. Untuk yang pertama yaitu pengertian pengapuran. Pengapuran sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan tersedianya zat hara di perairan. Pengapuran tanah ini dilakukan dengan menebar kapur hingga merata ke seluruh bagian dalam kolam. Pengapuran diberikan ke dalam tanah pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur, tetapi karena tanah terlalu masam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti P mudah diserap tanaman dan keracunan dapat dihindarkan. Sedangkan pemupukan kolam sendiri adalah suatu upaya untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah dalam menyediakan nutrien secara langsung bagi kesuburan kolam. Pemupukan kolam juga dapat diartikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas autotrofik dan heterotrofik. Pemupukan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis dapat menyebabkan blooming plankton. Untuk alat, bahan, dan fungsinya sendiri yaitu ada alat yang pertama ada akuarium dan perangkatnya untuk wadah yang digunakan sebagai pengamatan. Yang kedua ada sekop untuk memindahkan dan mengangkut tanah. Yang ketiga ada ember sebagai wadah untuk bahan dan tempat pencampuran. Lalu untuk bahannya sendiri yang pertama ada tanah sebagai media pengapuran dan pemupukan. Selanjutnya ada pupuk pertanian sebagai bahan yang digunakan untuk proses pengapuran. Lalu yang selanjutnya ada pupuk TSP sebagai pupuk dari nutrien organik yang biasanya digunakan untuk memperbaiki hara tanah. Selanjutnya untuk cara kerjanya sendiri yang pertama yaitu masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Lalu selanjutnya membalik tanah tersebut dengan skop. Lalu yang ketiga menjemur selama 3-5 hari hingga tanah pecah-pecah. Kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Lalu mengeluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, kemudian ukur pH tanahnya dan laporkan hasilnya. Lalu yang selanjutnya cara kerja pengapuran yaitu yang pertama memberikan kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar, lalu mengeringkan 2-3 hari kemudian dipadatkan, lalu memberikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian diisi dengan air setinggi 20 cm, kemudian ditambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Lalu dilakukan tiap 2 minggu sekali, lalu memberikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Lalu menambahkan air sampai dengan ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Lalu yang terakhir melaporkan secara lengkap praktikum yang telah dikerjakan. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat pengapuran yaitu memperbaiki unsur biologi tanah dan aktivitas mikroorganisme dasar kolam. Lalu yang kedua, unsur Ca dan Mg pada kapur dibutuhkan untuk pembentukan kulit ikan ataupun udang. Lalu meningkatkan pH yang menjadi lebih baik dan dapat menekan perkembangan hama penyakit. Lalu manfaat yang terakhir yaitu mengikat kelebihan CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi ikan dalam penguraian limbah organik. Lalu manfaat pemupukan sendiri yaitu membantu proses pembentukan pakan alami dan tingkat produktivitas sebagai organisme kolam dan juga membentuk protein ataupun unsur nitrogen dari pupuk untuk menyuburkan air sehingga dapat menjaga keseimbangan fluktuasi komponen perairan. Selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan-cuplikan tata cara pengapuran dan pemupukan. Silakan disimak dengan baik-baik. Seperti cacing lebih cepat reproduksi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.